وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد حبيبه المصطفى وإمامه المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kita bertemu di rumahnya hari ini untuk yang pertama kali pertemuan perdana kajian bulanan Al-Quran tematik kita yang biasanya kita buat di Masjid Biru. Hari ini Allah takdirkan kita bertemu di Masjid Al-Mukhlisin untuk acara perdana kajian tematik bulanan Al-Quran. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Masjid Al-Mukhlisin, masjid orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan isinya seperti maknanya. Amin. Terima kasih banyak. Kesempatan ini diberikan kepada kami Majlis Syifa'il Mu'minin. Majlis Syifa'il Mu'minin adalah majlis tahfizul Quran. Saya kenalkan terlebih dahulu buat ibu-ibu yang ada di sini, barangkali belum kenal kita, bapak-bapaknya juga mungkin belum kenal kita. Yang menggerakkan program kajian tematik Al-Quran hari ini bersama Masjid Al-Mukhlisin adalah Syifa'il Mu'minin, markas tahfiz Al-Quran anak-anak gratis. Kita buat di Masjid Biru. Tapi Allah takdirkan untuk pengkajian Al-Quran, tahfiz Al-Quran juga kita harus pindah. Dan Allah takdirkan juga kajian bulanan tahfiz, kajian bulanan Al-Quran tematik juga harus pindah. Dan hari ini pindahnya di sini. Insya Allah jadi baik. Ya, insya Allah diridhain Allah dimanapun kita berada. Dakwah must go on. Dakwah must go on. Dakwah itu mesti jalan terus. Dakwah tidak boleh berhenti. Kalau dakwah berhenti, selesai Islam, habis Islam. Dakwah pasti punya rintangan. Dakwah mesti punya tantangan, ujian. Itu biasa. Ujian dari segi personal, orang, individu atau komunitas, ujian dari segi tempat, tantangan dari segi tempat, itu mesti ada. Tapi jalan terus dakwah, tidak berhenti karena ada tantangan, ada rintangan dari seseorang, atau tantangan dan rintangan dari segi lokasi. Kalau model kita berhenti dari segi dakwah hanya karena seseorang atau karena tempat, maka Rasulullah tidak akan berdakwah. Rasulullah akan berhenti dakwahnya. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Begitu dia ditekan di Mekah selama 13 tahun, diuji oleh orang-orang kafir di Mekah selama 13 tahun, sampai ada yang mati, dibunuh dari sahabatnya. Lalu tidak cukup sampai di situ, dia juga diusir dari Mekah. Dia tidak berhenti dakwah kok. Dia terus dakwah kok. Yang mati-mati, stop. Insya Allah balasan Allah surga buat yang mati, syahid. Siapa yang mati? Ammar ibnu Yasir, seorang pertama kali yang mati di dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir, ya, dari bapaknya, ibunya Sumayyah. Tapi Rasulullah tidak sedih. Sudah, inilah perjalanan dakwah, inilah tantangan dakwah. Yang meninggal sudah.
Selanjutnya dia pun teruskan perjalanannya ke Madinah. Berangkat ke Madinah, berdakwah di Madinah. Dan ternyata di Madinah pergerakan itu menang. Ternyata di Madinah terjadi perubahan. Ternyata di Madinah bergerak mengembang keluar-luar. Itu dakwah Islam yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dicintai Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita berhenti dakwah. Cuma beda bentuk dakwahnya. Cuma beda cara dakwahnya. Dan semangat dakwahnya harus tetap hidup. Jalan terus. Dan kita butuh itu hari ini. Di saat-saat Islam yang hari ini tertekan, diuji, dicengkeram, ditindas umatnya, dibantai di sana sini. Ini umat tidak boleh diam. Umat tidak boleh tidur. Umat tidak boleh asing, ngelantur, ngelamun, bangga dengan apa yang ada. Punya tanah luas, punya duit banyak, deposito, ya, punya gedung banyak. Tidak bisa begitu. Ini umat harus hidup, harus bangkit. Bahwa musuhmu tidak akan diam tinggalkan kamu dalam kenikmatanmu. Bahwa musuhmu tidak akan senang dengan apa yang kau rasakan. Itu harus paham ini umat. Bahwa musuhmu terus akan mengincar bagaimana menjatuhkan kamu dimanapun kamu berada. Kalau kita tidak saling tegur, tidak saling nasihat, tidak saling wasiat, tidak saling memberikan peringatan, maka musuh masuk di celah-celah kita. Kita dah lihat banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita dah lihat kenyataan, fakta. Siapa yang megang kekuatan hari ini? Kekuatan ekonomi, siapa yang memegangnya hari ini di negeri ini? Kita bicara dakwah ekonomi. Siapa yang pegang kekuatan ekonomi di negeri ini hari ini? Bukan Muslim. Karena puluhan tahun kita tidak pernah bergerak tentang kegiatan gerakan dakwah ekonomi. Puluhan tahun. Akhirnya, mohon maaf, setiap pas harus ngomong, Cina yang bergerak. Cina yang menguasai. Cina yang mengontrol kita. Cina yang tekan kita. Kita bukan bicara untuk menghina mereka, tapi ini fakta. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah bicara tentang dakwah ekonomi. Mana pernah umat Islam bicara tentang dakwah ekonomi? Padahal sumber kekuatan ekonomi umat banyak sekali. Sedekah, infak, zakat, semuanya itu sumber ekonomi umat Islam kalau mau dipakai. Tapi tidak ada orang bicara. Berpuluh-puluh tahun kita. Mana bank Islami? Baru saja ada bank muamalat, baru. Itu pun sekarang sudah setengah mati. Hidup segan mati tidak mau. Dulu mana ada bank Islami? Yang ada itu cuma masjid-masjid yang dibangun. Ya, zikir-zikir yang dibuat. Kegiatan-kegiatan dakwah kita hanya banyak sebatas zikir. Ibu-ibu, kegiatan dakwah kita hanya banyak sebatas zikir, bukan fikir. Tidak berfikir, menggerakkan. Padahal dalam dakwah ada zikir, ada fikir. Dua-duanya harus berjalan, seimbang. Umat harus didakwain dengan ekonominya, umat harus didakwain dengan pendidikan, umat harus didakwain dengan sosial politiknya, umat harus didakwain. Umat juga harus didakwain tentang aset-aset yang sekarang ini tidak dimiliki oleh umat Islam. Aset-aset sekarang ini punya siapa? Ibu-ibu kalau tanya semua tanah-tanah yang besar-besar itu punya siapa sekarang? Ngomong aja padanya. Cina. Memang itu faktanya. Karena tidak ada orang yang mengingatin bahwa itu adalah aset kita, aset pribumi, aset Muslim. Tidak ada orang yang mengingatinya. Jangan jual, jangan jual, jangan jual. Tapi nggak ada yang ngingatin itu. Semua mau jual, semua mau jual. Apa yang terjadi seperti Palestina? Kita bicara tentang Islam. Judul kita hari ini Islam. Ya, judul kita hari ini dalam tematik Al-Quran adalah umat Islam dan tantangan hidup akhir zaman. Judul kita hari ini umat Islam dan tantangan hidup akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kenapa Palestina jatuh ke tangan orang-orang Israel Yahudi? Kalau buka sejarah, awal muasalnya kesalahan orang Palestina sendiri. Di antaranya adalah orang Palestina biarkan tanah-tanah mereka untuk dimiliki oleh Israel, Yahudi. Itu salah satu di antara kesalahan fatal orang Palestina.
Semua tanah yang mau dijual langsung diambil. Berapapun dibeli oleh Yahudi. Dan ada yang backupnya. Ada yang menyiapkan dananya. Bukan Israelnya, tapi dari luar siapkan dananya. Sudah mereka kuasai itu tanah yang tadinya milik orang dihancurkan rumah-rumahnya, diambil dengan paksa. Dan hari ini hanya sedikit dari kekuasaan orang Palestina bentuk tanah yang di sana. Sedikit cuman. Yang dulunya punya mereka, hari ini sudah sebagian besarnya punya Israel. Padahal tanahnya aslinya punya orang Arab. Tidak ada orang yang negor. Tidak ada orang yang bicara tentang itu. Tidak ada orang yang mengingatin. Padahal ini majelis ma'asyurul muslimin, muslimat, semua ini majelis sebetulnya adalah majelis peringatan. Peringatan bukan takut mati. Peringatan bukan takut masuk neraka. Bukan cuma itu. Dakwah bukan cuma mengingatkan orang takut mati, takut masuk neraka. Bukan. Dakwah adalah memperingatkan orang bahwa hidup ini harus jalan sesuai kehendak Allah. Ingatkan umat manusia seperti itu. Gimana jalan hidup ini enak, nikmat, cukup, makan minum cukup, sekolah pendidikan cukup, ekonomi cukup, rumah pantas untuk dihuni, generasi tidak banyak pengangguran, ibu-ibunya tidak harus kerja dari pagi jam 7 pagi pulang jam 7 malam, harus duduk di rumah didik anak-anak, yang kerja itu bapak-bapak harusnya. Tapi apa yang terjadi fakta hari ini? Ibu-ibunya disuruh kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, anak-anaknya terbiar. Mau ngomong apa? Sistem yang buat. Tidak ada orang yang memperingatin itu. Tidak ada orang yang menegur itu. Akhirnya anak-anaknya korban jadi anak-anak yang liar. Tumbuh tanpa kasih sayang ibu. Ibunya tidak nyusuin. Ibunya tidak merangkul. Bapaknya duduk di rumah sambil ngerokok nungguin ibunya pulang tiap sore. Bayangin situasi kondisi. Tidak ada orang yang memperingatin. Dan semua sistem dikelola bahwa yang menerima pekerja hanya perempuan. Sebagian besar pabrik-pabrik tidak mau terima pekerja-pekerja laki-laki. Tidak ada orang yang mengingatin. Dan banyak lagi, ma'asyurul muslimin. Ini keadaan umat kita. Akhir zaman. Ujian kita berat. Dakwah kita juga berat. Tekanan kita berat. Dan nasib kita ke depan juga berat. Kalau kita tidak berfikir untuk dakwah. Kalau kita tidak pikir saling mengingatkan. Dan saling berbuat, saling tolong menolong, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongannya dalam kebaikan. Jangan bertolong-tolongan dalam kejahatan. Jangan saling sekut menyekut. Jangan saling singkir menyingkir. Pikirkan umatmu, pikirkan rakyatmu, pikirkan masa depan masyarakat umat ini. Pikirkan itu, jangan kepentingan pribadi. Jangan kepentingan pribadi ini umat mau dibawa kemana? Urusan kecil dibesarkan. Urusan umat terbiar. Urusan kepentingan dan perasaan pribadi dibesar-besarkan. Urusan umat terlupakan. Lihat keadaan umat hari ini, ma'asyurul muslimin. Lihat situasi kondisi umat hari ini. Saya tidak mau cerita yang lebih panjang banyak tentang hal-hal yang menakutkan hari ini dari tokoh-tokoh yang berdakwah di Indonesia. Di antaranya Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung banyak bicara situasi kondisi hari ini yang sangat kritis. Saya tidak mau membicarakan apa yang dibicarakan oleh dia. Takut nanti dibicarakan salah penafsiran lagi. Tapi dia bicara banyak situasi kondisi hari ini genting. Genting. Lihat ceramah dia Ustadz Alfian Tanjung dalam YouTube. Dan dia sangat mengerti kondisi yang ada. Sangat mengerti keadaan yang ada. Karena dia hidup di tengah-tengah itu. Dan dia bicara yang benar, apa adanya. Dia bicara apa adanya tentang keadaan umat hari ini. Ibu-ibu semua adalah pembawa bendera kebaikan. Pembawa bendera dakwah. Bapak-bapak juga pembawa bendera dakwah dan kebaikan. Bawa bendera dakwah dan kebaikan itu dimanapun berada. Bawa, ajak orang. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ajak orang dalam kebaikan, dalam hikmah, untuk supaya umat ini hidup seperti sedia kala, penuh dengan kemuliaannya, penuh dengan kehormatannya, penuh dengan keadaan yang dimuliakan oleh Allah, diridhain oleh Allah. Makannya cukup, minumnya cukup, tidurnya cukup, rumahnya cukup, ya, bukan rumah SSSSSS, ya, tanahnya cukup untuk bercocok tanam, ya, jangan nempel-nempel sebelah kuburan. Pikirkan ini semua, ajak ini semua.
Sadarkan ini semua umat, pada pejabatnya, pejabat juga kita minta bantu ini umat. RT, RW, lurah, camat. Kita minta bantu ini umat. Kesian ini umat. Tolong ini umat. Ya, berikan kemudahan pada ini umat. Jangan sampai hidupnya sudah susah, matinya pun susah. Kuburan pun tidak ada. Mau dikubur pun tidak ada tempatnya. Bayangin, mati pun susah. Mau nguburkan orang pun susah karena tanah kuburan tidak ada. Akhirnya ngubur sebelah rumah. Berapa banyak tempat-tempat rumahnya sebelahnya kuburan karena ada tempat kuburan. Bayangin Bu, mati pun susah, sampai ngubur pun sebelah rumah karena ada tanah kuburan. Kita minta kepada pejabat berfikir, bantu mereka, kesian mereka, kepada keamanan, kepada institusi-institusi keamanan, amankan mereka, tolong mereka, bela mereka, berikan kepada mereka optimisme karena mereka adalah saudara-saudara Anda. Cintain mereka. Anak-anak yatim, duafa, masakin, ya, gerakkan mereka, sosial, dan dari segi ekonomi juga begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, gimana kita bangun ini ekonomi. Karena itu saya dengan teman-teman saya yang bergerak di dalam gerakan dinar dirham, dirham dinar, dinar dirham, kita menggerakkan gerakan dinar dirham ini untuk membantu para duafa. Setiap kali atau setiap bulan ada acara kajian bulanan. Ini yang pertama, yang perdana, jumlahnya mungkin baru 200 orang ya, atau mungkin lebih. Kita menggerakkan dari gerakan dinar dirham supaya kita bisa membantu duafa masakin. Kita kasih mereka setiap orang 1 dirham. Hari ini kita kasih mereka setiap orang 1 dirham yang duafa, yang masakin. 1 dirham. Mereka diberikan kesempatan juga untuk belanja di bazar kita di depan. Mereka dapat dirham, mereka beli dengan duit dirham yang kita kasih kepada mereka. Lalu mereka dapat belanjaan itu di depan, mereka bawa pulang. Memang tidak banyak, tidak banyak. 1 dirham bisa beli 1 liter minyak goreng, 1 kilo kopi, 1 kilo beras, kopi, gula dan lain-lain. Cukuplah untuk seminggu barangkali. Ya, kalau beras mungkin untuk 1 hari atau 2 hari. Kita buat gerakan itu, walaupun tidak besar, tapi rasa kepedulian kita terhadap dakwah sosial, orang-orang duafa yang membutuhkan belahan tangan kita, tebukan tangan kita, dan kita buka mereka yang ingin untuk menabung, memberikan support, pertolongan ya, kepada gerakan dirham dinar. Mereka bisa menyerahkan duit mereka untuk dicetakkan ke cetakan duit dirham seperti ini. Ya, kita cetak mereka dirham, dan dirham ini kita kasihkan kepada duafa masakin yang ada di kawasan setempat. Kita buat di sini, kita buat di Bakom, kita buat di Ciawi, kita buat nanti di beberapa tempat kita akan buat, tergantung dengan kepedulian sosial kita. Jadi duafa masakin ini ada yang mempedulikannya. Duafa masakin ini ada yang merasa disayangin karena ada orang peduli dengan dia. Jangan sampai orang tidak mau tahu sama dia, lalu datang orang-orang yang non muslim, lalu berikan beras, berikan minyak, berikan obat-obatan, lalu dengan sekelip mata mereka bisa jadi non muslim hanya karena tidak punya makan minum. Ini sebabnya. Kita coba ajak orang untuk berfikir ke sana. Para duafa kita tampung, kita tolong mereka, kita gerakkan mereka dengan bantuan yang kita mampu. Dengan bantuan yang kita mampu. Kata Rasulullah SAW, alaikum bidu'afaikum fa innakum tunsaruna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Perhatikan orang-orang du'afa kalian, perhatikan orang-orang susah kalian, perhatikan orang-orang lemah kalian, karena kalian ditolong oleh Allah dengan pertolongan lewat pertolongan kalian kepada mereka. Dengan pertolongan kalian kepada mereka, kalian akan ditolong oleh Allah. Alaikum bidu'afaikum fa innakum tunsarun bidu'afaikum. Ini juga program kita ibu-ibu, program kita bapak-bapak sekalian, kita harus sampaikan, dan termasuk juga pembinaan anak-anak tahfiz, du'afa, masakin yang masuk gratis kita buat. 4 tahun kita buat, ma'asyiral muslimin, 4 tahun gratis. Kita tidak tentukan bayarannya. Mereka datang, mereka belajar, mereka menghafal Al-Quran. 4 tahun yang lalu. Mohon maaf, di Masjid Biru. Gratis, tidak bayar. Dan alhamdulillah dalam 4 tahun ma'asyiral muslimin ada anak-anak yang sudah hafal 5, 10, 15, 20 juz, dan mereka menjadi guru-guru anak-anak tahfiz yang duafa. Yang duafa. Mereka jadi guru-guru
Walau mereka hafal 5 juz, mereka sudah bisa mendidik anak-anak tahfiz Quran kecil-kecil. Hidupkan generasi kecil, hidupkan orang-orang susah dengan agama, dengan moral, dengan spiritual. Hidupkan mereka. Dan insya Allah kita akan buat juga di sini. Insya Allah, Pak Ali Yusuf kita akan buat di sini. Kita tampung mereka. Kalau tidak, ini umat hancur berantakan, nanti lebih parah lagi. Generasi yang hari ini rusak akan menjadi generasi yang rusak akan datang. Hari kecil ini rusak, remaja mereka akan rusak. Remaja mereka rusak, pemuda mereka rusak. Pemuda mereka rusak, rusak sebagai pejabat nanti. Hancur berantakan. Kita harus bergerak untuk bantu itu. Tapi tidak mesti harus dengan duit. Kalau bisa, jangan semuanya bertitik tolak dengan duit. Allah kasih duit, Allah kasih rezeki, Allah bukakan pintu. Yang penting itu niat, keinginan itu ada dalam hati kita. Kalau kita mau buat, itu yang harus ada. Karena Rasulullah bergerak dalam dakwah tidak berlandaskan duit. Tidak berlandaskan duit. Rasulullah bergerak dalam dakwah berdasarkan semangat dakwahnya untuk membuat perubahan dalam umat. Itu gerakan Rasulullah. Dan akhirnya Allah bantu mereka semua sampai hari ini. Ini sebagai prolog saya tentang umat Islam dan keadaan hari ini, akhir zaman, yang akan diperjelas, dipertegas oleh Ustadz Dr. Tengku Zulkarnain. Saya lama kepengen menghadirkan beliau. Ya, tadinya saya mau menghadirkan dia di Masjid Biru, tapi Allah tidak izinkan. Lalu pindah ke Masjid Amaliyah dalam situasi dadakan tempoh hari tahun lalu. Dan ternyata akhirnya penghargaan untuk Masjid Al-Mukhlisin, pergerakan dakwah kita pertama kali dalam menghadirkan Dr. Tengku, Ustadz Tengku, justru ada di Masjid Al-Mukhlisin. Beliau tokoh yang berbicara tentang keadaan umat, cinta kepada umat, sayang kepada umat, dan mikirin keadaan umat ini. Kalau dia duduk di Majelis Ulama Indonesia, tapi suara dia, suara tulusnya, suara ikhlasnya untuk bicara tentang keadaan umat, ini harus kita dengar semua, ma'asyiral muslimin, dan harus bangkit dari diri kita sesuatu yang sebenarnya, bukan sesuatu yang kata Syahrini. Ya, ibu-ibu sekalian ya, mudah-mudahan berkah. Saya tidak mau panjang-panjang lagi, biarkan Dr. Tengku melanjutkan penjelasannya tentang situasi umat hari ini dan tantangan zaman. Dari saya mohon maaf, dan kepada ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, kalau nanti ada pertanyaan setelah Dr. Tengku memaparkan, ada waktu setengah jam insya Allah, sampai jam 11 Dr. Tengku selesai, langsung berangkat ke Cengkareng untuk berangkat ke Medan. Jadi 1 jam perjalanan kita, 1 jam setengah perjalanan kita, 1 jamnya barangkali Dr. Tengku akan menjelaskan tema hari ini. Ya, lalu yang ada pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti kita sampaikan kepada dokter, kita akan dialogkan bersama. Sekali lagi mohon maaf pada jamaah semua, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian prolog oleh Habib Ahmad Al-Munawwar. Ibu-ibu, bapak-bapak, suaranya terdengar dengan jelas? Jelas tadi Habib Ahmad tadi berbicara terdengar dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik, tanpa panjang lebar, kami sekali lagi mengajak dicatat apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan sedikit informasi, kegiatan hari ini disiarkan oleh Kalam TV. Nanti boleh di-share ke teman-teman. Bagi yang tidak hadir pada hari ini, tidak punya kesempatan, silakan bilang ke teman-temannya, guys, kalau yang mau nonton kegiatan hari ini ada di Kalam TV live insyaallah. Baik, tanpa panjang lebar, acara selanjutnya adalah penyampaian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain. Kepada waktunya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Kamu jangan merasa hina, kamu jangan merasa galau, merasa cemas. Kamu itu, hai orang beriman, derajatmu paling tinggi. Derajat kamu itu paling tinggi jika kamu benar beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan guru kita, Habib Ahmad Al-Munawwar yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap membimbing umat Islam khususnya di wilayah Ciawi ini untuk tetap taat, yakin pada Allah dan kuat untuk jalan di dalam jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga keluarga beliau semuanya, para ulama, tuan-tuan guru, bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Bicara tentang tantangan akhir zaman, paling tidak kita akan buka pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, masalah akidah. Hari ini akidah, keyakinan umat, tauhid umat dirusak. Sebab kalau umat Islam masih yakin sama Allah, maka orang Islam punya kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dulu kita perang lawan Belanda, kita nggak punya senjata. Kita cuma punya bambu runcing aja, tombak, parang. Mereka punya senapang mesin, punya kapal terbang, punya mitraliur, punya panser, bahkan punya tank. Tapi kita menang. Karena kita punya keyakinan pada Allah, ada Allahu Akbar di dalam hati kita. Kita menang. Keyakinan inilah yang diketahui oleh orang-orang kafir, musuh-musuh agama Islam, harus dibuang dari orang Islam. Sehingga orang Islam ini yakinnya kepada makhluk, gak yakin lagi sama Allah. Dan hampir berhasil. Sekarang orang-orang Islam akhir zaman ini, terutama di Indonesia, lebih yakin dengan makhluk daripada sama Allah. Kalau sakit, wah dokter. Kalau sakit, dukun. Kalau sakit, Allah dulu. Allah yang mengobati. Orang-orang dulu, zaman bapak-bapak saya, kalau sakit dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia datangi ulama-ulama minta doa. Baru dia datang ke dokter. Sebagai asbab, sebagai sebab aja. Yakinnya tetap sama Allah. Begitu sembuh dia ucapkan alhamdulillah. Hari ini orang Allah dipinggirkan, dinafikan. Allah ditapikan, makhluk dibesarkan. Ada orang sakit, ketemu kawannya, loh bapak udah bisa jalan? Sudah. Saya dengar kabar bapak stroke, gak bisa jalan. Oh iya, 6 bulan saya lumpuh, saya stroke di atas tempat tidur, gak bisa bangun. Terus gak bisa jalan sekarang. Ya saya pergi berobat. Kemana? Ke Singapura. Saya pergi ke Singapura, diobatin, sembuh. Sebulan saya dirawat sana, sembuh. Sekarang saya bisa jalan. Hebat dokter Singapura. Hebat dokter Singapura. Kata kawannya yang menyembuhkan bapak Allah. Bukan dokter Singapura itu, dia cuma sebab aja. Tapi yang menyembuhkan bapak Allah, apa dia bilang? Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah ditafikan. Kalau saya nggak berobat ke Singapura, mana sembuh? Ya Allah, yang menyembuhkan bapak Allah.
Dokter Singapura itu hanya sebagai jalan aja, sebagai sebab aja. Yang menyembuhkan Bapak Allah. Iya betul, saya tahu, nggak usah kau ajari. Dari kecil juga saya tahu Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah ditafikan. Kalau saya nggak ke Singapura, saya nggak sembuh. Padahal kalimat la ilaha illallah itu yang ditafikan selain Allah. La ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. La ilaha selain Allah dinafikan. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa, nggak ada yang berhak disembah, nggak ada yang kuasa, tidak ada kekuatan. Illallah, yang kuat, yang hebat, yang layak disembah, yang layak dituruti hanya Allah. Semuanya ditapikan, Allah diisbatkan. Hari ini Allah ditapikan, makhluk diisbatkan. Berapa rusaknya udah mereka berhasil merusak pola pikir kita dengan keyakinan kita kepada Allah, dia rusak. Akhirnya kawannya nanya, waktu Bapak berobat ke Singapura berapa orang? Oh, 3 orang. 1 dari Malaysia, 1 dari Singapura, 1 dari sini, saya orang Indonesia. Dirawat di rumah sakit yang sama? Iya, di ruangan yang sama, oleh dokter yang sama, pakai obat yang sama. Terus saya sembuh, pulang. Yang 2 lagi mati. Kan bukan dokter itu yang hebat, betul nggak? 3 yang dirawat, dokternya sama, obatnya sama, rumah sakitnya sama. 2 mati, 1 pulang. Berarti yang menyembuhkan siapa? Siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan dokter itu. Terus kawannya nanya lagi, sekarang dokter itu apa kabarnya? Udah mati. Apa? Dokternya mati. Saya pulang seminggu dia mati dokternya. Yakin harus kepada Allah. Allah tidak mati, tapi Allah mematikan. Allah hidup, huwa yuhyi, menghidupkan. Allah SWT hayyun qayyum, hidup, maha berdiri sendiri, nggak perlu makhluk. Hari ini yang ini dibuang. Ya Allah tuh memang Tuhan kita, tapi inilah yang nggak boleh itu. Tidak boleh ada tapi kepada Allah. Kalau sama manusia boleh. Ibu saya waktu melahirkan saya nggak ada susunya, nggak keluar air susunya. Tapi tetangga saya melahirkan seorang ibu, anaknya mati, ada susunya. Dia sakit dadanya karena nggak nyusukan, air susunya harus dikeluarin. Lah saya disusukan sama tetangga saya yang memberi rezeki Allah. Ibu saya nggak punya susu, tapi Allah memberi susu lewat ibu tetangga. Jadi kalau makhluk boleh ditafikan. Kami hari ini nggak punya uang beli beras, nggak makan nasi kami seharian, tapi kami makan singkong. Kalau selain Allah boleh ditafikan. Paham? Sekarang presiden kita Jokowi, tapi kalau dia mati gantinya Kiai Maruf Amin. Betul? Boleh ditafikan kalau makhluk. Kalau Allah tidak boleh ditafikan. Betul? La ilaha la haula wala quwata illa billah. Ini yang hari ini kita anggap remeh, ini mulut kita, aduh. Kalau mulutnya aja udah rusak, Allah ditafikan, bagaimana hatinya? Bagaimana orang yang yakinnya seperti ini doa mau diterima sama Allah? Doa aja dia, ya Allah, kalau engkau beri aku rezeki berilah, kalau enggak ya apa boleh buat? Bagaimana? Sedangkan yang memberi rezeki siapa? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau, tidak pakai perhitungan. Allah nggak mungkin bangkrut, percaya? Percaya? Nah, saya kasih contoh. Allah hidupkan ikan di laut, betul? Betul? Manusia sekarang 7,6 miliar, bukan sedikit manusia, 7,6 miliar manusia di dunia sekarang. Allah letakkan ikan di laut, hidup ikan di laut. Semua manusia ngambil ikan dari laut. Siang malam ikan diambil dari laut.
Nggak ada orang yang nanam. Kalau di empang ditanam, betul nggak? Dipanen, ditanam. Allah letak ikan di laut, nggak ada orang nanam ikan di laut. Semua orang siang malam ngambil ikan dari laut, 7,6 miliar manusia. Dan manusia ngambil ikan dari laut, rakusnya bukan main. Rakus, tamak, loba, semua diambil. Yang sebesar masjid, ikan paus diambil. Yang sebesar angkot, ikan hiu diambil. Betul? Yang sebesar becak, ikan lumba-lumba diambil. Yang sebesar orang, ikan tuna diambil. Yang sebesar paha, ikan tenggiri diambil. Yang sebesar tangan, ikan gembong diambil. Yang sebesar nasi, ikan teri diambil. Rakusnya manusia coba. Nggak pernah nanam, ngambil. Yang diambil dari yang sebesar masjid sampai yang sebesar teri, yang sebesar beras, diambil semua. Bangkrut apa nggak laut? Belum pernah ditulis di koran. Saudara-saudara penduduk Ciawi dan Jawa Barat, mulai besok kita berhenti makan ikan, sebab laut sudah bangkrut. Tunggu setahun biar ikan beranak lagi, tahun depan baru kita makan ikan lagi. Pernah nggak? Pernah nggak? Waloni Allah Maha Kaya. Tapi hari ini orang nggak ngerti. Keyakinannya itu digoyang karena mereka orang-orang kafir tahu betul. Kalau orang Islam masih yakin sama Allah, ya doa nangis, mancur bantuan Allah dari langit dan bumi. Mereka tahu. Caranya supaya orang Islam gak hebat, kehebatan pertama, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang Islam, dihancurin senjatanya. Bagaimana? Supaya orang Islam tidak yakin sama Allah, tapi yakin sama makhluk. Begitu dia udah nggak yakin sama Allah, berdoa sampai keluar air mata darah, Allah nggak dengar lagi doanya. Sekarang kita yakin siapa Tuhan kita, siapa menghidupkan, siapa memberi rezeki, siapa yang membuat sakit, siapa yang menyembuhkan, Allah SWT. Usaha kita buat, kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain? Saya udah berusaha Pak, sayur sudah saya tanam, sudah saya pupuk, sayurnya tumbuh, sudah besar, minggu depan panen. Itu usaha. Yang memberi panen siapa? Allah. Tiba-tiba minggu depan satu hari lagi mau panen, datang hujan lebat, banjir bandang, sayurnya hancur semua, kena banjir. Kita ucapkan innalil wa inna ilaihi raji'un. Allah beri rezeki lewat jalan lain. Jangan bilang saya sudah tanam, saya sudah pupuk, saya sudah ini, pasti berhasil. Begitu gagal gila dia, joget di jalan, tang ting ting tang ting ting. Saya ingatkan, kerusakan umat akhir zaman orang Islam pertama adalah keyakinan pada Allah dirusak. Oleh karena itu jangan goyah. Kalau ada apa-apa wudhu, sholat 2 rakaat, kita doa dulu sama Allah, baru usaha dengan makhluk. Siap? Siap? Yang kedua, jalannya untuk yakin sama Allah itu, untuk minta sama Allah itu jalannya, Rasulullah ajari sholat. Allah perintah 5 kali sehari. Sholat itu tiang agama. Bagaimana mau berdiri agama kalau nggak ada sholat? Nah hari ini orang Islam dibikin sibuk supaya jangan sempat sholat. Jakarta waktu Ahok jadi gubernur dibikin itu busway, Transjakarta, bus. Tidak ada musola di seluruh terminal bus itu, tidak ada musola. Mau sholat di mana? Air nggak ada. Akhirnya orang yang jalan di Jakarta naik bus, turun dari bus, naik bus, tidak sholat. Tukar, alhamdulillah, gubernurnya orang Islam, Anies Baswedan. Di setiap terminal bus dibikin musola, ada air, pakai karpet, pakai AC, sehingga yang nggak mau sholat pun jadi kepingin sholat. Betul? Ini senjata orang Islam, sholat ini.
musuh-musuh agama yang nggak senang dengan Islam, diusahakan oleh Islam jangan ada yang sholat. Ada seorang pejabat tinggi sekarang, waktu dia jadi wali kota, setiap bikin acara itu maghrib. Jadi kalau maghrib jam 6, setengah 6 dia bikin acara, sehingga semua yang ikut acara dia nggak sholat maghrib. Bayangkan itu, disengajanya, padahal KTP-nya Islam. Lihat orang sholat marah, lihat orang sholat nggak senang. Masjid Tengku Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki di Cikini dihancurkan sama gubernur yang lama Ahok, rata sama tanah, nggak dibangun-bangun. Tukar gubernur, dibangun sama Anies jadi cantik. Jadi mereka tuh tahu betul orang Islam ini pertama akidahnya dirusak, udah berhasil jangan sholat. Karena kalau udah sholat orang Islam dianggap mati. Sebab sholat itu seperti kepala dengan badan, kata Nabi. Kalau orang nggak sholat, kepalanya putus. Kalau kepalanya putus, berarti dia mati. Kalau mati, mana bisa ngapa-ngapain lagi orang mati? Doa udah nggak bisa, minta udah nggak bisa, usaha apapun nggak bisa, udah mati. Dan satu lagi yang paling bahaya, kalau kita udah mati, hati kita mati, maka kita akan berubah dengan keadaan dalam waktu singkat. Kata Nabi, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu ingat Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ada masalah, bantu sama Allah. Ada masalah, gantung sama Allah. Ada masalah, minta sama Allah. Itu sama dengan orang yang tidak pernah mengingati Allah, seperti orang hidup dan orang mati. Matsalul hayy wal mayyit. Orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah, nggak zikir, nggak sholat, itu orang mati. Kalau orang mati, mudah dipengaruhi lingkungan. Saya kasih contoh. Air laut rasanya apa, Bu? Asin ya. Ikan hidup di mana? 10 tahun ikan hidup di laut. 10 tahun dari kecil sampai gede. Udah besar kita ambil, pancing, kita potong-potong dagingnya, kita goreng. Dagingnya asin apa enggak? Asin apa enggak? Tapi dia hidup di air laut 10 tahun. Kenapa ikan itu tidak jadi asin? Karena waktu di laut dia Nah, sekarang kita beli di pasar ikan gembung sekilo yang sudah mati. Kita rendam air garam 2 jam aja. Rendam air garam 2 jam. Habis itu kita goreng. Apa rasanya? Bukan asin, aswin. Apa? Aswin. Kalau 2 jam aswin. Sekarang saya tanya, waktu di laut ikan itu 10 tahun direndam air garam tapi dia tidak asin. Waktu di ember di rumah kita rendam air garam 2 jam dia jadi aswin. Kenapa bisa begitu? Karena waktu di laut dia waktu di ember dia benda mati berubah dengan keadaan dengan sangat cepat, sedangkan benda yang hidup tidak terpengaruh dengan keadaan. Orang kalau hidup hatinya, sholat dia jaga, akidah dengan Allah lurus, walaupun dia pergi ke Las Vegas. Las Vegas itu di Amerika disebut Sin City. Saya sudah sampai ke sana. Memang tempatnya orang bermaksiat, main judi, berzina, mabuk. Di situ ada tempatnya semua. Kota itu cari duitnya dari mabuk, zina, judi. Namanya Sin City. Kota penuh dengan dosa. Tapi orang-orang yang tauhidnya lurus, akidahnya bagus, sholatnya bagus, mereka ke Las Vegas tuh sholat, tetap yakin dengan Allah, nggak ikut main judi, tidak berzina, tidak mabuk, nggak pengaruh. Ada kawan saya tinggal di Las Vegas 20 tahun, malah mimpin pengajian di sana, nggak pernah main judi. Kenapa? Dia hidup. Tapi orang yang mati
akhirat, sholat pun tidak, pergi ke Amerika, ke Las Vegas, minimal $10 main judi juga, untung-untungan lah. Bismillah pula lah main judi. Saya di Genting Highland di Malaysia itu tempat judi. Masuk sana, di tempat masuk itu ditulis Muslims no entrance. Orang Islam diharamkan masuk. Orang Islam diharamkan masuk. Banyak orang Indonesia masuk. Main judi juga dia. Ya ibu-ibu, paling nggak 10 ringgit, 50 ringgit main juga. Dalam akidah Islam kalau udah ditulis Islam dilarang masuk, dia masuk, padahal dia Islam, sengaja dia masuk, dia murtad dari Islam, agamanya batal. Udah jelas dibilang Islam nggak boleh masuk, dia masuk. Berarti dia waktu masuk itu menganggap dia bukan Islam. Akidahnya itu bisa dia dihitung murtad dari Islam. Jangan main-main. Wajib dia syahadat lagi keluar dari situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya itu 100 kali mungkin ada ke Malaysia. Orang saya tinggal di Medan, nyebrang aja gitu. Dari Riau, ibu saya orang Riau. Naik kapal nelayan dang sampai ke Malaysia. Nggak pakai paspor, nggak perlu pakai paspor. Kami dulu ke Malaysia nggak perlu pakai paspor. Ke Singapura nggak perlu pakai paspor. Karena orang Riau dengan orang Malaysia itu sama, bahasanya sama, semua sama, budayanya sama saja. Tak pernah orang-orang yang hidup hatinya terlibat dalam maksiat-maksiat begitu. Oleh karena itulah orang Islam sekarang diusahakan sibuk nggak sholat. Ada perusahaan Cina melarang orang sholat Jumat. Memang begitu, memang mereka maunya begitu. Perempuan-perempuan sholat dilarang. Pakai jilbab nggak boleh. Kalau mau kerja di pabrik saya buka jilbab. Kalau mau kerja di perusahaan saya buka jilbab. Sholat berjemaah dikasih musolanya kecil. Cuma cukup 4 orang, pegawainya 400. Kapan mau sholat orang 4 orang, pegawainya 400? Memang sengaja diciptakan ini supaya orang Islam nggak punya senjata. Oleh karena itu saya minta sama ibu-ibu jaga sholat, siap 5 kali 8 menit 40 menit. Sholat subuh 8 menit kelamaan. Biasanya subuh mah 3 menit. Inna atayna qul huwallah. Sholat subuh 8 menit, zuhur 8 menit, asar 8 menit, maghrib 8 menit, isya 8 menit, baru 40 menit. Betul? Sehari semalam jam 24 jam kali 60 menit sama dengan 1440 menit. Satu hari satu malam 1440 menit. Sholat hanya 40 menit. Pokoknya sedengar azan ibu sholat. Berdosa seorang wanita mendengar azan masih kerja. Lagi masa azan, matiin kompornya. Sambung nanti setelah sholat. Begitu pentingnya ini tiang agama ini. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, yang lain kecil. Ciri-ciri kita menganggap Allah besar, yang lain kecil, berhenti dari pekerjaan kita ketika mendengar azan. Hari ini di Amerika, di Eropa mulai. Saya dapat kabar wasit sepak bola kafir. Begitu dengar azan di Inggris, Allahu Akbar, stop, berhenti. Di lapangan berhenti dengar azan. Negeri kafir. Negeri kita Indonesia 230 juta rakyat Indonesia Islam dari 267. Malah kemarin mau dibuat aturan azan nggak boleh kuat-kuat. Coba, pemimpinnya Islam, presidennya Islam, menteri-menterinya Islam, tapi jijik dengan azan. Untuk kita orang Islam melawan, nggak berani. Sudah bocor sama saya, mereka mau mula-mula dilarang jangan kuat-kuat. Lama-lama nanti azan hanya dalam aja, nggak boleh pakai mikrofon luar, nggak boleh. Itu tujuan akhir. Tes dulu, orang Islam melawan, tangguhkan lagi, rusak lagi akidahnya, rusak lagi sholatnya, majuin lagi, ngelawan, tarik lagi, sampai orang Islam menerima.
Kalau 8 kali, kalau 5 kali sholat 8 menit, sehari cuma 40 menit. Masih sisa 1400 menit. Bebas. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan nggak sholat gara-gara sibuk. Siap Bu? Bapak? Zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Matilah kita kalau begitu. Meninggalkan sholat lebih jahat dari mengusir dan memukul anak yatim. Anak yatim datang ke rumah kita, kita tabok, kita usir. Orang miskin datang ke rumah kita, kita tabok, kita usir. Kita disebut pendusta agama. Apa? Pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yaitu mereka yang menghardi anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Tapi kalau meninggalkan sholat bukan pendusta agama. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin, wa man tarakaha faqad aqamaddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, kata Nabi. Siapa menjaga sholat, dia telah membangun agama, menegakkan agama, mendirikan agama. Waman tarukaha, siapa meninggalkan sholat, faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sholat, penghancur agama. Bukan pendusta agama, tapi penghancur agama. Lebih bahaya meninggalkan sholat daripada nabok anak yatim, tahu? Bagaimana Allah mau menyayangi kita kalau kita orang Islam tidak sholat? Alhamdulillah sekarang 2 tahun ini ada perkembangan. Sholat subuh mulai ramai di masjid. Sudah ada perkembangan. Dari 10 tahun yang lalu lebih banyak orang sholat sekarang. Dulu saya pindah Jakarta tahun 98. Rumah saya di Pondok Indah. Kadang-kadang dari Jakarta saya lewat jalan tol. Di perhentian itu sholat maghrib. Yang sholat maghrib paling 15 orang, 20 orang. Sekarang, jangan coba-coba berhenti di pemberhentian jalan tol sholat maghrib. 15 kali sholat bisa. Tempat parkir gak cukup. Saking banyaknya orang sekarang yang mulai menjaga sholat. Ini ada satu perkembangan yang bagus. Tapi yang rusak juga tambah banyak. Jaga tauhid, jaga sholat. Yang ketiga yang merusakkan kita adalah moral. Moral dirusak. Baru-baru ini ada perempuan katanya foto telanjang, dibela sama menteri. Gila nggak? Dibela sama menteri. Menteri bilang itu seni. Telanjang seni. Kalau telanjang seni, monyet lah seniman. Betul nggak? Monyet seniman dong kalau begitu, seni telanjang. Sanggup menteri ngomong begitu? Orang telanjang dipasang di media sosial, ditonton ratusan ribu orang. Harusnya itu ditangkap. Melanggar undang-undang pornografi. Udah ada undang-undang pornografi tahun 2009. Malah dibilang apa? Itu seni. Seni batokmu seni. Menteri ada undang-undang pornografi, nggak ditangkap. Giliran lihat perempuan pakai cadar, menteri juga pakai cadar radikal. Yang pakai cadar menteri juga. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya orang Islam takut menjalankan agama Islam, senang melakukan maksiat. Telanjang seni, pakai cadar radikal. Ini disengaja nggak kira-kira? Disengaja nggak kira-kira? Jawab yang kuat, sengaja nggak kira-kira? Untuk apa? Menghancurkan orang Islam.
pakai serban. Habib kita begini, di media sosial sebut kadrun, apa? Kadal gurun. Kadrun, kadal gurun. Orang telanjang nggak dibilang monyet. Kalau kita bilang nih orang telanjang, monyet, manusia monyet, kita bisa ditangkap. Menghina orang, melanggar undang-undang ITE. Kalau saya besok males nih, saya baru pulang umroh, tadi malam saya baru pulang umroh. Kalau hari ini saya tulis nih, perempuan telanjang ini saya bilang, manusia monyet, telanjang kayak monyet, jamin saya ditangkap nggak? Dituduh menghina. Giliran orang telanjang yang dilanggarnya undang-undang pornografi dan jelas-jelas ada, diresmikan tahun 2009 oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Pak SBY, aman orang. Baru-baru ini Abu Janda nulis lagi, sejak zaman Belanda VOC orang Tapanuli makan babi. Padahal tidak semua orang Tapanuli yang makan babi orang yang tidak beragama Islam. Betul. Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, itu orang Mendeleng, orang-orang Sibolga, itu hampir 100% Islam orang Mendeleng. Nasution, Daulay, nggak ada yang nggak Islam, 100% Islam. Tapanuli juga, Tapanuli Selatan. Sekarang namanya Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Madinah, namanya Mandeling Natal. Itu hampir 100% orang Mandeling Islam. Tidak mau dibilang orang Batak, nggak makan babi mereka. Tapi ini Abu Janda bilang orang Tapanuli dari dulu makan babi, macam kayak semua orang Tapanuli makan babi. Orang ini makan babi, nggak ada yang kena corona. Yang bahaya itu kan virus corona, yang bahaya itu adalah orang pakai serban, pakai jubah, tapi kelakuannya macam babi. Coba bayangin. Berani bilang jubah serban kayak babi, coba ditangkap. Enggak bakal. Coba kalau saya nulis besok, Abu Janda ini mulutnya jahat, sudah boleh kalau jumpa keprok mulutnya biar putus giginya, ditangkap saya, dibilang provokator. Betul. Ini zaman memang sudah dirusak. Ini disengaja nggak kira-kira ini? Sengaja, jangan bilang nggak sengaja. Jangan bilang nggak sengaja. Ada lagi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu gajinya 1 bulan 70 juta, belum lagi lain-lain. Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta rangkap jabatan. Dia bilang apa? Assalamualaikum ditukar dengan salam Pancasila. Coba saya tes dulu. Salam Pancasila. Kok diam? Salam Pancasila. Apa jawabnya? Sontoloyo. Ayo jawab. Salam Pancasila. Yang kuat. Salam Pancasila. Suruh pecat nggak dipecat? Disuruh pecat nggak dipecat? Kongres Umat Islam se-Indonesia 850 orang lebih, seluruh ormas Islam datang di Bangka Belitung. Saya sedang umroh jadi saya nggak bisa ikut. Biasanya saya ikut, sudah 4 kali saya ikut. 5 tahun sekali ada Kongres Umat Islam Indonesia memutuskan agar BPIP dibubarkan. Dibela, masa untuk membunuh seekor tikus rumahnya harus dibakar. Jadi BPIP itu gaji tikus. BPIP gajinya 1 bulan sekian miliar, 1 miliar lebih. Ternyata salah satunya ada yang digaji seekor tikus. Tikus. Diakui, jangan gara-gara seekor tikus rumahnya dibakar. Jangan gara-gara ada tikus di BPIP, BPIP-nya dibubarkan. Berarti di BPIP ada tikus, betul? Percaya kamu ada tikus di situ? Gobloklah orang yang menggaji tikus 70 juta sebulan. Setuju? Goblok apa pinter? Tiba-tiba Ustaz terkejut kalian ceramah tuh harus adem, Pak. Jangan keras-keras. Adem, kita harus adem. Kalau mau adem masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku jadi es. Orang agama kita dirusak kok kita disuruh adem. Betul?
Ini sengaja apa enggak ini kira-kira? Disengaja enggak kira-kira? Tujuan BPIP dibuat oleh Pak Jokowi adalah untuk membuat garis-garis besar haluan negara. Makanya yang duduk situ tokoh-tokoh. Ada Ibu Megawati mantan presiden, ada Ibu Bapak Tri Trisno mantan wakil presiden, ada Kiai Kang Said Akil Siraj ketua NU. Pokoknya yang duduk di situ orang-orang hebat. Ada Kiai Syafi'i Marif mantan ketua Muhammadiyah, supaya mereka digaji besar membuat garis-garis besar haluan negara, sehingga presiden kalau kerja ada patronnya, ada pakemnya, ada garisnya, yaitu garis-garis besar haluan negara yang sudah dihapuskan semenjak reformasi. Semenjak Pak Harto lengser, GBHN nggak ada lagi. Jadi dibuatlah BPIP untuk membuat GBHN. Sudah 2 tahun BPIP tidak berhasil membuat garis-garis besar haluan negara, makan gaji buta aja. Bubar dong, betul nggak? Ngapain disuruh bikin GBHN? Digaji 1 miliar lebih 1 bulan anggotanya, 2 tahun GBHN-nya nggak ada. Kira-kira dibiarin, diterusin apa dibubarin? Nih tuku-tuku main provokator. Gimana kita mau diam coba? Diam. Dah, diam. Kita diancam oleh Rasulullah. Orang yang menyembunyikan ilmu, tidak mau bicara kebenaran padahal sudah lihat kesalahan, di hari kiamat akan dipasang tali kekang di mulutnya dari api neraka, dan orang itu akan diseret masuk neraka 70 tahun lebih dulu dari penyembah-penyembah berhala. Nggak mau saya, Habib, kita nggak mau. Kita lebih baik mati daripada diam. Betul? Datang orang-orang liberal, komunis, segala macam ini. Diam itu emas. Diam itu emas. Mana ada Rasulullah bilang diam itu emas? Yang mengatakan diam itu emas orang barat. Silent is gold. Diam adalah Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah bilang bicara yang baik. Bicara yang, kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik berarti diam itu perak. Emas adalah membicarakan kebenaran. Kulil haq itu emas, diam itu perak. Kalau kamu melihat kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, dia harus tukar dengan kekuasaannya. Betul? Fa in lam yastati, kalau nggak mampu dengan kekuatannya, fa bilisanihi, mulutnya ngomong, jangan diam. Kalau mulut nggak berani ngomong, fa biqalbihi, barulah dengan hatinya. Wadzalika aful iman, benci kemungkaran dalam hati adalah iman yang paling lemah. Bilang, ngomong, iman yang paling, benci dalam hati, iman yang paling lemah. Kalau iman lemah, tidak bermanfaat untuk lingkungan. Saya kasih contoh. Kalau saya jemur padi, ibu-ibu dengar, bapak-bapak dengar. Kalau saya jemur padi di depan rumah halaman saya, 10 kaleng padi saya jemur. Saya duduk di kursi menjaga padi saya dijemur. Tiba-tiba datang 200 ekor ayam tetangga, makan padi saya. Terus saya lihat ayam tetangga 200 ekor makan padi saya dengan hati benci. Satu harian apa yang terjadi? Padi saya habis. Padi saya, kalau cuma dengan hati, maksiat nggak berubah. Ya malah mungkin saya nggak dimakan ayam, enggak. Tapi ayam itu habis memakan Pak. Benci dengan hati merusak kampung. Kalau di kampung kita ada jual narkoba, orang jual narkoba kita tahu, kita cuma benci. Besok-besok anak kita, cucu kita ngisap narkoba. Betul? Maka dengan hati itu lemah. Kalau dengan mulut hanya bisa mengubahnya 3 kali. Berapa kali?
efektifnya, bermanfaatnya dengan mulut cuma 3 kali. Ada ayam 200 ekor makan padi saya, sedang saya jemur, saya bentak, hush! Ayam itu loncat, bubar. 5 menit lagi balik lagi semua makan. Udah makan ya, balik lagi nih ayam, bentak kedua, dia cuma loncat sedikit, nggak lari lagi, dia cuma loncat sedikit, ya makan lagi. Bentak ketiga, dia cuma noleh. Bentak keempat, cuma aja. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, pakai tangan, berdiri, kejar-kejar itu ayam, kejar-kejar sampai loncat-loncat, sampai stres tuh ayam, kejar-kejar. 5 menit aja kita kejar-kejar, habis itu kita duduk zikir. Ayam lihat, oh masih ada sorban, sampai sore ayam nggak berani datang lagi. Paham? Berani. Ibu-ibu harus berani. Kalau ada tempat judi datengin. Kalau laki-laki yang datengin bisa berantem, tapi kalau ibu-ibu yang datengin, tutup itu. Sekali datengin ya 5.000 orang yang datang, betul nggak? Begitu. Hari ini yakin kepada sunnah Nabi sudah lemah. Kita nggak yakin cara Islam bisa memberhentikan kemaksiatan. Kalau saya tetap aja di medsos saya jawab, saya tulis, biar dimaki-maki, biar dibunuh pun nggak apa-apa. Kalau saya tetap aja saya akan dakwah. Ada orang bilang, Pak Tengku diam kenapa sih? Mudah menyuruh saya diam, tembak aja, dah, besok saya diam, nggak ngomong lagi saya karena saya sudah mati. Kalau saya masih hidup, jangan harap saya diam. Paham? Karena kalau diam, selemah-lemah iman. Kalau diam, hancurlah negara kita, hancurlah seluruh anak cucu kita, dirusak oleh kemaksiatan itu. Yang keempat, alaikum bil jamaah, kamu orang Islam harus bersatu. Tadi udah disinggung sama Habib kita, Habib Ahmad mengatakan sekarang ini ekonomi yang megang Cina. Memang, kok tahu orang saya orang Cina kok? Saya kan orang Cina, ibu saya orang Cina, bapak saya orang Melayu. Ibu saya Cina, nenek kakek saya dari pihak ibu Cina, paman-paman saya Cina, saya tahu betul. Ada satu orang Cina di Indonesia ini punya 1 juta hektar kebun sawit. Berapa? 1 juta hektar. Kalau dia tanam sawit, itu dia dapat 2 triliun sebulan. Kalau dia jual sawit 1.000 aja. Ini kuasa tanahnya ini 35 tahun. Dulu kata Pak Harto, kita nggak punya modal, kasih sama Cina, setelah 35 tahun kita ambil. Setelah 35 tahun diambil negara. Jadi perkebunan negara. Cina-Cina ini disuruh sepertiga membuat kebun untuk rakyat. Namanya perkebunan inti rakyat. Kalau nggak dibuat nggak dapat izin. Setelah 35 tahun lewat, presiden udah tukar, diperpanjang 35 tahun. Jadi sekarang mereka punya hak tanah itu. Kalau dikumpul 9 Taipan itu punya katanya 5 juta hektar. Satu aja ada yang punya 1 juta. Satu Cina. Dia udah punya kuasa 70 tahun. Sekarang Badan Pertanahan sedang membuat rancangan undang-undang pertanahan BPN yang baru, boleh diperpanjang 20 tahun lagi. Jadi dia punya tanah 1 juta hektar, dipegang sama dia 90 tahun. Cucu kita udah mati masih dia punya itu tanah. Saya buka ini supaya kita tahu. Jangan dipikir mereka ulama-ulama kita ini bodoh semua. Kalau dia tanam sawit aja, dia jual itu 2 triliun sebulan. Tapi dia nggak jual sawit. Dia bikin pabrik minyak CPO. Itu hak kuasanya 30 tahun. Sudah jadi minyak CPO yang dijual ke luar negeri cuma 10%.
90% dibuat jadi minyak goreng, jadi sabun, segala macam. Pabrik minyak gorengnya dia punya. Udah 3 ya. Minyak goreng mau dijual harus dimasukin plastik. Dia nggak beli plastik dari pabrik orang. Dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Udah minyak goreng masukin plastik. Mau dijual harus dimasukin kardus-kardus. Dia nggak datang ke KPU minta sisa kardus pemilu, enggak. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Pabrik kardus dia punya sendiri. Udah dibungkus plastik masuk kardus, mau dibawa ke kota dari pabrik. Pengangkutannya itu dia nggak sewa pengangkutan orang, perusahaan logistik namanya, enggak. Dia bikin perusahaan logistik dia punya sendiri. Dari pabrik ke kota perjalanan bahaya, bisa kecelakaan, harus diasuransikan. Dia nggak bayar asuransi kok, asuransi negara Jiwasraya bangkrut, dirampok 21 triliun kata Kejaksaan Agung. Dia bikin perusahaan asuransi dia punya sendiri, gila bener. Dari pabriknya ini, kebunnya sampai asuransi. Sampai di kota dia jual, harus dijual di mall. Dia nggak numpang di mall orang, dia bikin mallnya sendiri. Mall hanya ada di kota, nggak bisa di kampung. Masuk kampung-kampung dia bikin Maret, Juni, Februari, Agustus, Desember. Dari mulai kebunnya sampai warung kecilnya dia punya semua. Ini namanya penjajahan. Setuju? Ada undang-undang anti monopoli, nggak boleh. Kenyataannya mereka monopoli, betul? Terus kita dapat apa? Ya Allah, alhamdulillah kita kan bisa kerja, jadi sopir, jadi pelayan, jadi satpam. Berarti kita anak jajahan zaman Belanda juga kita cuma bisa jadi sopir, betul? Jadi centeng, betul? Apa ini sekarang ini negara? Tunggu kenain provokator, biarin. Mau apa lu? Memang kenyataan kok, betul nggak? Kalau yang saya bilang bohong, udah lama saya ditangkap. Sudah lama saya ditangkap kalau yang saya bilang bohong. Bagaimana caranya mengalahkan mereka? Tidak bisa. Oh, kebunnya kita ambil, tidak bisa. Presiden aja ngambil kebunnya masuk penjara. Dia punya hak sampai 70 tahun. Lagi mau dibuat nih sampai 20 tahun menurut undang-undang dia, mau ditambah 90 tahun. Caranya ibu-ibu dari bawah kayak makan bubur panas dari pinggir dulu, betul nggak? Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini jangan pernah belanja kecuali hanya ke warung-warung tetangga kita saja. Siap? Beli kecap warung tetangga. Loh, kecapnya kan pabriknya dia punya. Nggak apa-apa, pabriknya dia punya sekarang. Tapi belinya dari Haji Romlah, dari Haji Encing, dari Hajah Maimunah, betul nggak? Dari Bapak Jainuddin Ngaciro, ya kan? Betul? 10 tahun kemudian kita sudah punya. Akan ada orang Islam yang kaya yang bisa bikin pabrik kecap. 10 tahun kemudian beli beras sama tetangga, beli garam, garamnya juga beli dari Cina. Ya paling tidak beli yang di bawahnya sama orang kita. Tutup dong mal-mal Pak, biarin tutup, nanti kita yang beli. Setuju? Kalau kita orang Islam nggak ada yang beli ke mal-mal, mal tutup, biarin. Kalau tutup kita yang beli, betul? Setuju? Apa susahnya beli itu? Kalau Habib Ahmad punya murid 1 juta orang melalui Facebook,
Twitter, Instagram, saya punya 740.000 pengikut saya. Ustaz Abdul Somad punya jutaan, Agim juga. Kalau 10 orang kiai aja, 10 orang kiai punya 1 juta. Saya punya 1 juta follower, saya punya 10 kiai itu 10 juta. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak nyumbang setahun sekali 10.000. 10.000. Yang ikut saya 1 juta orang, nyumbang 10.000 setahun sekali. Terkumpul duit 10 miliar. Kita sudah bisa beli mall mereka. Dengan 10.000 perak. Betul? Kalau kami ada 10, saya, Ustaz Abdul Somad, Agim, Haikal Hasan, Buya Yahya, Ustaz Zulkifli, 10 orang aja kami. Habib, Hadis, 10 orang aja. Ibu bapak nyumbang 10.000 aja, sekali aja setahun sekali. Itu terkumpul duit 100 miliar. Berapa? Yang kuat berapa? 100 miliar. Apa yang nggak bisa dibeli? Mau bikin rumah sakit gratis juga mudah. 10 bisa dibangun setahun. 10.000 kali 10 kiai, 10 juta, 100 miliar. Alaikum bil jamaah. Kalau kamu bersatu. Sebelum saya tutup, saya ingin beritahu kekuatan orang Islam dalam segi ekonomi. Kalau kita satu hari makan lontong berapa sih sebungkus? 6.000 lah taruh, ada yang 5, ada yang 10. Pagi 6.000 makan lontong, siang makan lontong lagi 6.000, malam lontong lagi 6.000, 18.000 sehari. Sebulan kira-kira rata-rata 500.000. Orang Islam 230 juta. 230 juta kali 500.000 sebulan, itu orang Islam untuk makan lontong saja itu mengeluarkan uang 115 triliun. Berapa? Yang kuat berapa? Itu kalau makan lontong pagi, makan lontong siang, makan lontong malam. Kalau pagi makan nasi uduk 10.000, siang makan nasi uduk 10.000, malam nasi uduk 10.000, orang Islam untuk makan saja itu duitnya 230 triliun sebulan. Itu belum kecap, ongkos, mobil, minyak, parkir, baju, kacamata, serban, sendal. Oh, kalau itu dihitung, satu bulan orang Islam bisa belanja 1.000 triliun sebulan. Tapi semua diambil Cina. Karena kita tidak bersatu sesama kita orang Islam. Ustaz Tengku Zulkarnain anti Cina? Nggak mungkin. Saya tidak mungkin anti Cina karena saya anak Cina. Hanya saya tidak mau Indonesia tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang yang paling banyak di Indonesia ini orang pribumi kok. Betul? Kok tiba-tiba yang kaya hanya 1% orang Cina? Tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ini udah kaya loh. Saya orang kaya, saya ke orang miskin saya. Nggak ngemis-ngemis saya. Tapi saya tidak mau tetangga-tetangga saya yang bapak mamanya ikut berjuang memerdekakan Indonesia melarat nggak bisa sekolah. Nggak mau saya. Tetangga-tetangga saya Sukimin, Paijo, Ponari, Sigultom itu nggak sekolah, nggak dapat pekerjaan, makan susah, mau berobat nggak ada duit. Nggak mau saya. Kalau saya sakit asuransi saya 3 juta sebulan. Bukan orang miskin, tapi nggak mungkin kita pura-pura bodoh, tutup mata melihat keserakahan sekelompok manusia yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tutup ceramah ini. Saya mau minta persediaan. Bersediakah mulai hari ini belanja hanya sama tetangga saja? Kalau tidak ada di warung tetangga, kemana?
ke pasar tradisional milik pemerintah daerah. Di mana di sini pasar Pemda? Caringin. Kalau nggak ada di warung tetangga, beli di pasar Kalau pasar Caringin banyak duitnya, yang kaya Dulu di Indonesia ini ada pasar Tanah Abang, setahun 20 triliun, setahun 20, sekarang dirusak. Tanah Abang sekarang orang belanja sehari satu aja belum tentu laku, hancur Tanah Abang. Padahal itu pasar milik pemerintah daerah Jakarta. Seluruh Indonesia dulu, dari Malaysia, dari Afrika belanjanya ke Tanah Abang. Sekarang bangkrut. Pedagang-pedagang situ mengeluh. Kalau kita tidak mulai lagi menghidupkan warung tetangga dan pasar-pasar milik pemerintah, saya khawatir 10 tahun lagi kita ini semua sudah jadi kuli di negara kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.